Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan aku Wirman Andris ini. Makasih masih channel ini. Gimana kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya, sehat-sehat, amin. Kali ini aku akan bagikan tentang 5 bahasa kasih. Simak ya videonya sampai akhir biar nggak gagal paham. Check it out. Bahasa kasih. Bahasa di dunia ini banyak ya. Bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Kalau kita ngomong dengan orang yang beda negara, beda bahasa, kita harus ngerti, harus tahu bahasa mereka. Mereka juga harus ngerti bahasa kita, biar komunikasi lancar, biar enak, sama-sama enak. Misal ada orang Cina suka sama orang Indonesia misalnya. Kalau orang Indonesia itu nggak ngerti bahasa Cina, dia orang Cina itu bilang, "Wah, ini aku cinta kamu," sampai bibirnya doer pun sampai kering ludahnya. Kalau yang orang Indonesia nggak ngerti, nggak akan nyambung, dia nggak akan tahu. Itulah perlunya bahasa, perlunya mengerti bahasa. Kali ini kita bahas bahasa kasih. Bahasa kasih yaitu bahasa cinta, bahasa perasaan. Menurut Dr. Adi W. Gunawan, setiap manusia ini seperti ada baterainya. Beliau membuat teori baterai kasih sayang. Jadi setiap manusia perlu dicas, baterainya dicas di tiap hari. Nah, di sini ada 5 baterai kasih, 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih ini yang perlu dicas. Sekarang kita bahas bahasa kasih. Ada 5. 1. Bahasa kasih pujian, kata pendukung, bisa kasih semangat. Yang kedua, bahasa kasih waktu bersama-sama. Yang ketiga, bahasa kasih sentuhan fisik. Sentuhan fisik bisa pegangan tangan, pelukan, sentuhan di punggung ya. Yang keempat, pelayanan, dilayanin pasangan kita, anak kita, kebutuhannya. Yang kelima, bahasa kasih hadiah. Oke, aku bahas satu-satu ya. Yang pertama, bahasa kasih pujian, kata pendukung. Jadi kita memberikan pujian kepada pasangan kita, pada anak kita, biar dia lebih merasa diperhatikan, biar dia lebih dicintai, disayangi. Yang kedua, bahasa kasih waktu. Waktu ini kita harus sering bersama dengan pasangan. Kita harus sering dekat dengan pasangan, dengan anak. Jadi kita memperhatikan, itu tandanya kita memperhatikan dia, kita care dengan dia, dengan cara kita selalu ada waktu untuk dia. Yang ketiga, bahasa kasih
sentuhan fisik. Sentuhan fisik, kita sentuh, kita pegang, kita belai pasangan kita, anak kita, itu menunjukkan bahasa kasih kita. Yang keempat, pelayanan. Pelayanan, kita melayani suami dengan baik, melayani pasangan dengan baik. Misalnya dia mau kopi, pulang kerja, kita udah siapkan minumannya, kita sambut, kita siapkan pakaiannya untuk yang di rumah. Kalau dia mau kerja, kita siapkan pakaian kerjanya. Itu pelayanan. Kalau untuk anak-anak juga dilayani waktu dia mau sekolah, mau sarapan. Yang kelima, bahasa kasih hadiah. Hadiah ini dikasih ke pasangan, ke anak kita. Itu tanda kita memperhatikan mereka, tanda sayang kita ke pasangan. Kita memberi hadiah ke pasangan atau ke anak. Hadiah itu nggak selalu materi ya, nggak selalu barang, bisa juga yang ringan-ringan, makanan, gorengan. Contohnya kita ambil, kalau anak-anak 1-3 tahun, 5-5-nya ini kena cas, kena semua. Kalau pujian kan kita puji-puji anak bayi, anak kita. Nang Ninung, anak cantik, anak ganteng, adek ganteng. Kalau anak kita kan pokoknya cantik lah, ganteng. Kalau anak orang lain nanti dulu. Itu yang pujian kita anak. Terus waktu kita kan selalu dengan anak kita gendong, kita ajak jalan, kita temanin, kita ajak bermain. Yang ketiga sudah waktu apa lagi? Sentuhan fisik. Sentuhan fisik udah pasti kan, udah digendong, dimandiin, ditidurin, dibelai-belai, dipupurin. Perhatian. Yang keempatnya bahasa kasih perhatian. Pelayanan. Pelayanan pasti dilayani kan? Mau makannya, mau mandinya, pakaiannya, dilayanin kalau dia lapar, dilayanin dia main. Yang kelimanya hadiah. Anak-anak kita kan dikasih hadiah, mainannya, pakaiannya, bajunya, makanannya. Kalau dia suka yang ini kita beliin. Jadi anak umur 1-3 tahun semuanya terpenuhi baterai kasih sayangnya, bahasa kasih sayangnya. Setelah lewat 3 tahun itu enggak mesti 5-5-nya harus dipenuhi. Kita lihat yang dominan, kita pilih 2 aja, bahasa kasih utama dan bahasa kasih pendukung. Jadi bahasa kasih utama itu yang pertamanya, yang ada di anak atau pasangan kita. Yang bahasa kasih pendukung selain bahasa kasih utama, misal ada ibu-ibu ya, misalnya ibu, bahasa kasih pertamanya sentuhan fisik, bahasa kasih keduanya pelayanan. Jadi kalau dia sentuhan fisik, berarti kita harus sering menyentuh, memeluk, membelai, memegang. Terus yang kedua bahasa kasih pelayanan, berarti kita harus melayani, memperhatikan dan membantu ibu tersebut. Kalau anak-anak, nah ini contohnya, gimana sih Bang, kata gimana kalau kita tahu bahasa kasih seseorang itu? Cara tahu bahasa kasih itu yang paling dominan, yang paling sering dia lakukan,
Kalau bahasa kasih sentuhan fisik itu yang paling gampang lihatnya ya, orang yang dikit-dikit pegangan, pelukan, dibelai-belai, digarut-garut. Misalnya anak ibu dikit-dikit, "Bu, pijit Bu, urut Bu," atau dikit-dikit minta elus kepalanya, berarti itu kemungkinan besar bahasa fisik yang utama. Kalau yang waktu ini misalnya pasangan ya, kalau pasangan dikit-dikit ingin bersama, dikit-dikit ingin ikut, gak mau ditinggal. Bapak mau pergi, ibu ikut Pak. Itu biasanya bahasa kasih waktu, jadi dia ingin selalu bersama. Misal kayak ini, anak-anak, "Ibu, Bu, bagus gak Bu kerjaanku Bu? Bu, bagus gak nilai rapor aku Bu? Terus keren gak Bu aku Bu gaya yang gini Bu?" Itu berarti dia minta dipuji. Kalau dia sering kayak itu berarti dia bahasa kasihnya pujian. Kita harus muji terus, kita harus bangga, kita harus kasih semangat ke anak tersebut. Begitu juga dengan pasangan. Kalau bahasa kasih pelayanan, bahasa kasih pelayanan itu kalau bapak-bapak ya, kalau ibu perhatiin, kalau suaminya sering berbenah di rumah, sering beresin lemari, beresin, bantu ibu di rumah, berarti itu suaminya pengen bersih rumahnya, berarti suami ibu pelayanan. Ibu layani suami ibu bantu, walaupun di rumah ada pembantu ya. Misal tanya, "Mbak, Bapak lagi apa?" Misalnya istrinya nanya dengan pembantunya, "Mbak, Bapak lagi apa?" "Lagi beresin lemari Bu." Ya ibu harus bantu, walaupun ibu bukan bahasa kasih utamanya, bukan pelayanan. Ibu bantu, maka suami ibu akan senang, suami ibu akan makin cinta, akan makin sayang sama ibu. Itu melihat ininya ya, gimana cara kita melihat bahasa kasih orang. Oh, satu lagi yang bahasa kasih hadiah. Coba ibu beri hadiah misalnya kepada anak atau kepada pasangan ya, kasih hadiah baju atau barang lah ya. Kalau dia senang, kalau dia responnya positif, berarti dia dipakai terus pakaiannya, berarti dia senang, bahasa kasihnya hadiah. Bahasa kasih ini bisa diterapkan ke semua umur, ke semua orang ya. Jadi kita perhatikan bahasa kasih kita tahu dulu bahasa kasih kita harus tahu juga bahasa kasih pasangan, bahasa kasih anak, biar tidak salah paham, biar tidak baper, dan biar sama-sama enak. Kalau yang enak itu kayak ini, bahasa kasihnya sama, tapi jarang ya pasangan kalau bahasa kasih sama. Misalnya suaminya sentuhan fisik, bahasa kasihnya yang pertama, istrinya juga sentuhan fisik. Nah pasti kemana-mana gandengan, pegangan, pelukan, karena sama-sama suka. Kecuali kalau salah satu gak suka, misalnya ibunya bahasa kasih sentuhan fisik, bapaknya bahasa kasih pelayanan, kan gak ketemu. Bapaknya pengen dilayani, ibunya pengen disentuh-sentuh terus. Ibu harus mengerti bahasa kasih suami. Jadi ibu layani suami dulu, nanti kalau ibu tahu tentang teori ini, ibu kasih tahu aja, ibu jelaskan. Bila perlu tunjukin video ini. Kalau
ibu sudah layani suami, nanti suami juga akan ngerti, suami juga akan lebih cinta, lebih sayang ke ibu. Kalau suami belum tahu, ibu kasih tahu teori ini. Ya, aku kan dapat informasi ada 5 teori bahasa kasih. Ayah kan teorinya, ayah kan bahasa kasih pelayanan. Ibu kan sudah layani ayah. Kayak ini. Ayah bisa dong ayah bisa juga dong layani aku. Ayah juga bisa dong kasih aku sentuhan fisik setiap hari. Aku pengennya dipeluk. Bilang aja ke suami. Kan nggak apa-apa, suami sendiri. Kalau yang suaminya sentuhan fisik, ibu yang harus sering sentuh suami. Jangan, walaupun ibu bukan sentuhan fisik ya yang bahasa kasih utama, jadi sedikit risih ya, nggak apa-apa lah berkorban sedikit, nggak apa-apa. Itu daripada suami ibu disentuh wanita lain, disentuh pelakor, lebih bahaya kan. Itulah perlunya kita bahasa kasih untuk saling memberi, mencinta, dan kasih sayang dalam keluarga. Yang kasus yang lain misalnya kompensasi ya, misalnya ada ibu-ibu, saya nggak apa-apa, dia ini bahasa kasihnya sentuhan fisik sama pujian. Dia sentuhan fisik jarang, pujian jarang. Dia bilang, aku nggak apa-apa sentuhan fisik, aku nggak apa-apa jarang ketemu, asal ketemu dikasih hadiah. Mungkin dia bahasa kasih ketiganya hadiah, jadi kompensasinya naik ke atas yang hadiah itu, naik kedua. Terus kalau kasus, misal ada kasus lagi, suaminya sentuhan fisik sama pelayanan, ibunya waktu sama ini sentuhan fisik. Masalahnya suaminya ditugaskan keluar kota. Itu gimana loh? Alangkah baiknya kalau ibu ikut suami, karena bahasa kasihnya sentuhan fisik dan pelayanan, jadi ibu bisa melayani. Takutnya nanti kalau di sana dia dekat dengan wanita lain yang lebih perhatian dan memberi pelayanan yang ekstra, memberi waktu dan memberi sentuhan kepada suami ibu, bahaya. Kalau yang suaminya pelayanan sama pujian, lebih baik ibu ikut keluar kota, ibu ikut dinas di mana dia bertugas, daripada disamber pelakor, daripada bahasa kasihnya tidak terpenuhi. Dia akan mencari bahasa kasih dari orang lain, itu bahaya. Kalau ibu beda dengan bapak bahasa kasihnya, kita harus sabar ya, kita harus tahu bahasa kasih pasangan. Jadi tidak salah paham dan tidak baper. Ini juga perlu untuk biar keluarganya nyaman, biar keluarganya sama-sama enak, biar tidak terjadi salah paham. Misal bahasa kasihnya ibu sentuhan fisik, bapaknya bahasa kasih utamanya pelayanan. Ibunya sering sentuh-sentuh bapak kan, pengennya dipeluk, dipegang, tapi bapak risih, nggak mau. Misalnya ibu peluk dari belakang, apa sih? Kan risih, bapaknya ngomong asal kayak itu, jadi ibunya tersinggung, nanti baper, nanti jadi ribut. Itulah sering timbul masalah dalam keluarga. Terus anak-anak yang bermasalah, anak-anak juga yang bermasalah, misalnya narkoba, tawuran, atau pacaran, atau yang lain ya, geng motor, itu biasanya sebagian besar
kurang bahasa kasihnya dari kecil. Jadi itulah kita disuruh, Rasulullah suruh mencintai anak yatim. Anak yatim itu mungkin kurang bahasa kasihnya. Kita di Islam mengajarkan mencintai anak yatim, membantu fakir miskin. Mungkin mereka kurang bahasa kasihnya dari kecil. Terus anak-anak yang di panti kan nggak begitu diperhatiin, pengurusnya cuma 1-2 orang, anaknya 20, 30. Kan nggak mungkin disentuh satu-satu, nggak mungkin dipuji satu-satu kan, atau dilayani satu-satu. Itulah kadang anak-anak panti, anak-anak rehabilitasi kurang kasih sayang, kurang perhatian. Materi ini bagus juga untuk di sekolah ya, mestinya diterapkan di sekolah. Jadi buat anak-anak yang bermasalah, dicek aja itunya, bahasa kasihnya apa, dicek aja keluarganya. Pasti keluarganya broken home atau keluarganya sibuk, ibunya kerja, bapaknya kerja. Oke, itu aja guys dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share jika ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.